Shalom, puji Tuhan kita kembali lagi ada di hari yang baru ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari baru di awal minggu ini. Kami akan renungkan firman-Mu. Mohon hikmat dan pencerahan dari Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah kasih melenyapkan ketakutan. Dalam sebuah artikel dituliskan seorang stand-up komedian. Namanya Jimmy O. Yang. Dalam satu materinya dia bercerita ketika suatu saat dia ditanya oleh pacarnya tentang love language, artinya bahasa kasih, tentang word of affirmation atau kata-kata pujian. Kemudian dia sambil tertawa dia berkata bahwa dia dibesarkan dengan pola asuh Asian parent, artinya orang tua yang rata-rata orang Asia gitu ya. Dia belum pernah mendengar word of affirmation, artinya dari orang tuanya berkaitan dengan sebuah kata-kata yang memuji seumur hidupnya. Ya. Kemudian dengan bercanda dia berkata bahasa cinta yang dia selalu dapatkan dari orang tuanya adalah verbal abuse, gitu ya, kata-kata abusif, keras, hinaan, bahkan makian. Nah, ya, itulah pola asuh orang tua di Asia rata-rata tipikalnya atau tipenya demikian. Yang adalah condong kepada otoriter, yaitu memiliki kontrol yang tinggi terhadap anak, suka memaksakan kehendak, menetapkan standar kesuksesan yang tinggi, mendisiplinkan anak terlalu keras dengan hukuman dan kata-kata yang pedas, kata-kata yang keras. Kurang komunikatif dan interaktif atau komunikasi satu arah dan sangat pelit, ya, pujian. Pola asuh seperti ini menciptakan hubungan yang memiliki jarak karena seringnya memberlakukan hukuman sebagai strategi kedisiplinan. Kalaupun terlihat banyak yang berhasil mencetak anak-anak yang sukses, ternyata itu hanya di permukaan saja. Kenapa? Karena rata-rata mereka memiliki ruang hati yang kosong. Dan ketahuilah bahwa dengan pola asuh yang otoriter, emosi anak akan menjadi tidak stabil. Kepercayaan diri anak rendah dan anak tak memiliki kemampuan sosial dan dia akan bertumbuh dalam ketakutan. Dan meski seseorang anak itu telah mendapat pencapaiannya, baik itu prestasi, prestise, kedudukan, dan ketenaran, pada akhirnya yang akan terbangun hanyalah self-confidence. Artinya kepercayaan diri sendirinya atas kemampuan yang membuatnya akan semakin egoistis dan eksklusif. Bukan self-esteem yang membuatnya dewasa, mampu menilai dan menghargai diri untuk dapat menghargai sesama. Nah, dan ironisnya orang-orang yang mengalami pola otoriter seperti ini pada akhirnya juga akan memandang Tuhan untuk percaya dan beribadah kepadanya dengan cara yang sama. Muka yang berselubung, beribadah dan melakukan perintah agama dengan ketakutan, takut salah, takut akan hukuman, bukan dengan kasih. Padahal firman Tuhan berkata, Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 18. Bukan di saat kita telah melakukan semua pencapaian-pencapaian rohani yang dimaksud dengan tadi ya, hal-hal yang sempurna itu. Pertanyaannya bagaimana kita dapat terbebas dari ketakutan, dari kemunafikan, dan dari legalistik agama itu? Jawabannya adalah milikilah kasih. Ya, milikilah kasih. Dan sungguh engkau hidup di dalam dan tinggallah di dalam kasihnya. Pastikan siapakah pemilik kasih itu. Nah, firman Tuhan berkata bahwa yang empunya kasih itu adalah Allah.
bahkan dia bukan yang empunya. Dikatakan dalam 1 Yohanes 4:7 dikatakan bahwa Dia Allah adalah kasih. Dan itu sebabnya mari kita sungguh memiliki itu. Kasih itu yang hilang karena dosa, biarlah sungguh hadir, sungguh kita miliki, ya, manakala kita mengundang dan percaya menerima Dia dalam hati kita. Dan sungguh pada akhirnya kita akan mengenal, ya, Sang kasih yang sejati dan dapat hidup dalam kasih itu dengan kasih yang tak bersyarat, kasih yang tidak pamrih, dan kasih yang sempurna. Di dalam firman Tuhan berkata, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jelas, hanya kasih Allah lah yang menerima kita, menyambut kita, menghargai kita, sekalipun kita tidak mendapat atau tidak melakukan sesuatu yang sempurna, tetapi Dia menerima kita dengan tidak pamrih dan tak bersyarat. Kenapa? Karena kita benar-benar dikasihinya. Dengan kata lain, jika kita ingin hidup dalam kasih, ya mari kita terima Dia. Sehingga kita tidak lagi hidup di bawah ketakutan, apalagi di dalam ketakutan. Mari hidupilah kasih itu dan milikilah kasih itu di dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kembali kami diteguhkan dan diberikan lagi dorongan, motivasi bagaimana kasih dari Allah itu betul-betul menjadi bagian milik kami yang harus kami pastikan itu ada. Karena dengan demikian kami tidak menjadi orang yang terdistract atau terkendali atau terkuasai dan didikte oleh keadaan, oleh pengakuan orang, apalagi oleh si jahat. Mari Bapa, ajar kami untuk benar-benar melakukan segala sesuatu dengan penuh kemerdekaan di dalam Kristus Yesus Tuhan Sang Kasih. Kami bersyukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Dan mari hiduplah dalam kasih. Karena kasih melenyapkan ketakutan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.